saat belum ada pulau, pasang terdalam yang pernah kita lihat itu sisa permukaan tanah dengan air sisa 1 meteran. Itu belum ada pulau 6,3 hektar. Nah kalau ada pulau pasti airnya akan lebih naik ke atas, apalagi disertai hujan gitu. Uang negara, uang saya Pak, dari pajak kendaraan, dibangun jalan untuk penimbunan Sungai Ladi 6,5 hektar untuk rumah kepentingan pengusaha. Saya nggak terima Pak. Saya minta Kejati, Kepri, ini usut awasin ini. Inilah lokasi rencana pembangunan Jalan Inspeksi Daerah Aliran Sungai atau DAS, tepat di samping perumahan Sandona, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang. Proyek jalan inspeksi yang bersumber dari APBD Kepri 2024 dinilai tidak tepat sasaran dan menciderai rasa keadilan. Pasalnya masih banyak jalan umum se-Kepri, apalagi di Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri, rusak parah. Namun belum juga diperbaiki hingga bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya itu, asas skala prioritas penggunaan duit negara untuk proyek infrastruktur juga dinilai tidak terpenuhi berdasarkan urgensi atau tingkat kebutuhannya. Pengamat kebijakan publik yang juga pegiat media sosial Yusril Koto menilai alokasi anggaran untuk pembangunan jalan inspeksi Pemprov Kepri sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Dari informasi yang dirangkum awak media ini, diketahui pembangunan proyek jalan inspeksi akan berlangsung selama beberapa tahap dan pada tahap awal ini dianggarkan senilai 4 miliar rupiah. Hal ini makin diperparah lagi karena diduga kuat proyek pembangunan jalan inspeksi itu syarat kepentingan buy order atau pesanan korporasi atau perusahaan komersil yang menguntungkan kelompok atau perusahaan tertentu. Akal-akalan penggunaan duit negara untuk proyek jalan inspeksi hanya untuk kepentingan komersil makin kentara. Menyusul dengan adanya rencana pembangunan proyek perumahan elit di pulau buatan belakang perumahan Sandona. Diketahui jalan inspeksi yang akan dibangun merupakan akses keluar masuk kendaraan proyek developer yang akan membangun sebanyak 350 rumah mewah di pulau buatan itu. Memperkecil anak sungai Seladi semula 14 meter, kemudian dibikin dinding penahan tanah, jalan baru di 7 meter menjadi jalan. Ini yang merupakan jalan Seladi Kota Batam oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepri tahun anggaran 2024. Nilainya tahap pertama ya, saya duga tahap pertama ini 4,3 miliar. Ini sudah dilelang, sudah lelang. Ini buktinya, ini ada material untuk pengerjaan. Supaya masyarakat Batam juga paham, ini kan harusnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jalan ini harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat banyak. Ini nggak ada manfaatnya. Lihat ini semak belukar. Di dalam belakang sana itu sungai, habitat monyet, biawak, unggas, burung. Di bawahnya ada ikan biota laut. Ini. Jadi saya masyarakat Batam ini mengkritik Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Bapak kan disebut orang baik. Ini Pak, ini bukti saya tunjukkan sama Bapak. Ini jalan dibangun untuk lalu lintas penimbunan sungai Seladi di belakang sana Pak. Seluas 6,5 hektar. Lokasi pembangunan perumahan sebanyak 350 unit rumah mewah. Bapak nggak adil Pak.
sebagai gubernur, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, nggak adil. 25 ruas jalan Kepri di Batam Bapak biarkan rusak. Ini Bapak bangun. Ini jalan Bapak bangun tak ada manfaatnya Pak, untuk kepentingan komersil pengusaha. Nggak adil Pak, nggak bermanfaat buat masyarakat, manfaat buat komersil kepentingan pengusaha. Pakai akal sehat Pak, ini bukti nyata. Ini salah satu indikasi adanya kejahatan luar biasa dari oknum. Saya duga oknum DPD Kepri, oknum pejabat Pemprov Kepri. Ini uang negara, uang saya Pak, dari pajak kendaraan dibangun jalan untuk penimbunan Sungai Ladi 6,5 hektar untuk rumah kepentingan pengusaha. Saya nggak terima Pak. Saya minta Kejati Kepri ini usut, awasin ini. Kita lihat lebih parah lagi belakang Pak untuk kedepannya. Sungai seluas 6,5 hektar akan ditimbun. Kita lihat belakang nanti. Di depan saya ini adalah Sungai Ladi yang akan ditimbun oleh PT RWP untuk lokasi perumahan sebanyak 350 unit rumah mewah ditimbun seluas 6,5 hektar. Dibuat jembatan untuk penghubung jalan. Ini jalan dari sini depan saya ini, saya tunjuk ini, ke depan jalan Gajah Mada sana. Itu jalan yang dibangun pakai uang kita, uang pajak. Yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Kepri 2024 sebesar 4,3 miliar. Itu bertahap ini. Di mana akal sehat kita? Uang pajak kita digunakan untuk kepentingan komersil pengusaha. Sungai ditimbun. Nggak bisa Pak. Saya marah Pak. Nggak bisa. Cegah ini Pak. Pegiat media sosial Yusril Koto juga mempertanyakan proses dan tahapan rekomendasi dan keabsahan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Menurut Yusril, pembuatan jalan inspeksi akan mempersempit lebar saluran air Sungai Ladi yang pada akhirnya akan mengurangi kapasitas daya tampung volume debit air Sungai Ladi. Hal ini tentu saja memperparah banjir yang sering menghiasi kota Batam, karena Sungai Ladi merupakan pintu utama saluran air kawasan Nagoya Baloi sekitarnya menuju laut. Belum lagi kerusakan lingkungan dan ekosistem, hutan bakau terumbu karang, habitat sungai dan laut dampak penimbunan pembangunan pulau buatan. Dengan Sungai Ladi. Sungai Ladi. Jadi ini Batam. Tidak hanya hutan digundul, bukit dirata, tapi kita minta Pak Wali ini jadi perhatian Pak Wali lah. Sungai ini jangan ditimbun, jadikan pulau hanya untuk kepentingan komersil 350 rumah mewah, janganlah. Banyak habitat yang hidup di sini Pak. Ada vegetasi bakau, ada bruk yang perlu dilindungin, ada biota laut di bawah ini. Ini kalau ditimbun, dijadikan pulau untuk bangunan 350 unit rumah mewah, wah Pak, kata apa jadinya Pak? Ini jadi ancaman nih perumahan Sadona ini. Tenggelam. Itu lapangan golf shotling jadi ancaman. Coba kaji dulu. Lakukan pembahasan kajian analisa dampak lingkungannya secara matang lah. Jangan formalitas setuju terus. Apa upaya pengolahan lingkungannya? Apa upaya pencegahan lingkungannya? Jangan kita aduh Pak, demi kepentingan komersil ini dibiarkan. Ini sungai ya Pak. Dari taman kota kemari. Ini pas belokan. Ini tengah bagian sungai, karena ke laut. Kalau ditimbun Pak, anak cucu kita nanti jadi ancaman Pak ke depannya. Silakan hutan digundul, bukit dirata, tapi ini jangan ditimbun Pak. Ini sungai jangan ditimbun. Banyak yang harus kita lindungin Pak. Tolong Pak, kita cegah ini. Ini dampak buruk dan besarnya ya. Karena kan di sana ada aliran sungai Seladi, Taman Kota, ini Baloi ya. Kemudian ada air buangan dari
dam Seladi ini kemari. Nah, pada saat banjir biasa, ketinggian air dari tapak tanah ini yang saya injak ini 1 meter. Ini yang normal. Kalau ada pulau, Bayangkan akal sehat kita kalau ditimbun Sungai Ladi ini, dibuat pulau, dibangun rumah, diperkecil, dipersempit anak sungai ini, dan dibangun jalan. Aduh Pak, meluap air, dampaknya ini perumahan Sandona, Sotning, tenggelam sebagian. Nah, itu masih bangun rumah, dipersempit jalan. Kalau sudah dihuni rumah itu Pak, kencing orang 1000 orang Pak, air tinjanya Pak, aduh air ada nggak tahu Pak. Cegah sungai jangan dimanfaatkan untuk kepentingan komersil. Banyak habitat yang harus kita lindungin. Silakan hutan digundul, bukit dirata, sungai jangan ditimbun kepentingan komersil. Akal sehat. Untuk diketahui, developer PT RWP akan membangun perumahan mewah di pulau buatan belakang perumahan Sandona dan South-Link. Lokasi daratan perumahan mewah tersebut tidak menyatu dengan lokasinya daratan perumahan Sandona, namun akan dibangun jembatan sebagai akses penghubung keluar masuk perumahan elit tersebut. Muhammad Amin, Azura Arnita, Batam TV, melaporkan.